Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai mencontek. Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen, oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai mencontek. Maaf. Apa sih mencontek? Sebenarnya kita sudah banyak yang tahu ya, nyontek itu seperti apa, tapi kita akan membahas mengenai mencontek ini dari segi definisinya. Menurut Alawiyah, mencontek itu adalah perbuatan curang di dunia pendidikan, baik itu meniru tulisan ataupun pekerjaan orang lain dengan cara yang tidak jujur, menghalalkan segala cara untuk mencari nilai terbaik dalam ujian, seperti menulis contekan di meja, telapak tangan, dan lain-lain. Dari situ udah jelas ya. Jadi nyontek itu pertama yang ditekankan di situ tidak jujur dan menghalalkan segala cara. Jadi baik nggak sih nyontek? Nggak baik ya. Cuman mirisnya udah tahu nggak baik tapi sering dilakukan, bahkan dianggap biasa. Karenanya dijadikan menjadi kebiasaan, padahal itu nggak baik. Kedepannya bagaimana kalau misalnya orang sudah terbiasa untuk mencontek, dikhawatirkan karena dia sudah terbiasa mencontek, nanti dia maunya cari jalan instan. Mengalami masalah, cari jalan instan. Gimana caranya supaya beres masalahnya? Dengan cara yang mungkin tidak baik. Nah, kenapa sih seorang mencontek? Penyebabnya apa? Menurut Hartanto, pertama adanya tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Baik itu bisa datangnya dari orang tua ya, pengennya kamu kalau belajar pasti bisa, atau mungkin dari pihak lembaga pendidikan itu sendiri yang memberikan kriterium tertentu bahwa dengan kalau mau naik kelas nilainya harus sekian. Padahal kan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Einstein sendiri mengatakan yang kira-kira kata-katanya seperti ini. Kalau kita menilai kemampuan ikan dari caranya memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh. Kira-kira kata-katanya seperti itu. Mungkin ada yang sedikit beda dari statement aslinya. Nah, maksudnya bagaimana? Artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya, ya ikan kemampuannya kan berenang. Disuruh manjat pohon ya nggak akan bisa. Nah, kembali lagi ke misalnya orang tua nyuruh, kalau kamu belajar pasti bisa. Ini pernyataan yang bisa benar, tapi juga bisa salah. Karena gini, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti saya bilang tadi. Contoh misalnya kemampuan orang itu adalah gelas yang kosong. Kalau misalnya dia belum belajar berarti gelasnya masih kosong. Gelas itu kan berbagai ukuran, ada yang segini, ada yang segini. Nah, kalau misalnya kapasitas gelasnya segini, ketika dia belajar itu diibaratkan diisi dengan air, ya berarti maksimalnya kemampuannya ya segini. Mau dipaksa dituang air terus, apa yang terjadi? Tumpah. Kalau tumpah apa? Ya stres, dia bingung, akhirnya banyak yang lupa. Seperti itu. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mahir di bidang bahasa, mahir di bidang ilmu hitung, mahir di bidang hafalan, seperti sejarah, katakanlah seperti itu. Gampangnya lihat aja guru SMA gitu kan, guru sejarah disuruh ngajar matematika belum tentu bisa. Ada yang bisa tapi belum tentu bisa, karena memang spesialisasinya berbeda. Guru matematika disuruh ngajar sejarah belum tentu juga bisa, karena hafalannya misalnya hafalin tahun-tahun, kejadian dan sebagainya, pembabakannya. Ada yang bisa tapi biasanya sih nggak bisa gitu. Kalau emang bisa ya memang kemampuannya multi kemampuan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Dia nggak mau gagal. Memang nggak ada orang yang mau gagal, tapi kegagalan itu biasanya satu paket dengan kehidupan. Nah, ketika orang sudah terbiasa mencontek, cari jalan instan, menemui kesulitan, dia nggak mau gagal, dia akan menghalalkan segala cara di kemudian hari. Dikhawatirkan seperti itu. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Contohnya mengemaskan orang atau siswa yang pintar.
Jadi kalau siswanya itu pintar ya dianggap, tapi kalau nggak pintar ya nggak dianggap. Akhirnya biar dianggap ya udah cari jalan pintas supaya nilainya bagus. Nggak semua seperti itu, tapi dalam definisi atau dalam pengertiannya, dalam pendapatnya si Hartanto ini seperti itu. Yang keempat, kurangnya waktu menyelesaikan tugas sekolah. Udah waktu sekolahnya panjang, PR-nya banyak, atau misalnya kemudian dibebani juga ulangan mungkin nanti. Akhirnya dia waktunya kurang, buat belajar kurang, pulangnya juga udah sore misalnya. Akhirnya ya udahlah nyontek daripada enggak. Beres. Seperti itu. Yang kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku nyontek di sekolah. Jadi nyontek itu sudah dianggap biasa. Dan karena sudah dianggap biasa, dibiasakan jadi terbiasa. Seperti itu. Padahal itu kita tahu sendiri itu nggak baik. Saya pernah ketemu seorang pelajar ya. Gurunya bilang, pelajaran saya jangan nyontek. Bapak, misalnya gitu. Terus gurunya bilang seperti ini. Ya udah pokoknya pelajaran saya nggak mau ada yang nyontek. Pas ulangan umum besok jangan nyontek. Kita bingung Pak, kalau misalnya nilainya jelek dimarahin, kalau nyontek juga dimarahin. Jadi ya kita ya nyontek. Gurunya bilang ya itu nilai kamu jelek, itu urusan kamu sama saya. Tapi nanti saya minta nggak nyontek. Gurunya bilang seperti itu. Akhirnya ya memang ketahuan juga nyontek, terbiasa melakukan hal seperti itu, sudah termindset dalam pikirannya untuk ambil jalan pintas, ya terjadilah seperti itu. Jadi karena itu sudah terbiasa, dianggap biasa, jadinya mereka melakukan hal tersebut merasa itu biasa, wajar. Padahal ya memang hati kecil mereka tahu kok itu nggak baik. Itu. Kemudian mencontoh itu ada beberapa jenis menurut Anderman dan Murdoch. Pertama, sosial aktif. Sosial aktif itu gimana? Dia aktif minta contekan. Misalnya di dalam ulangan umum, dia nanya temannya yang di depan, belakang, atau kiri kanan yang dekat-dekat, bro nomor 1 gimana, nomor 2 gimana, nomor 3 gimana, dan seterusnya. Itu sosial aktif, dia nanya. Yang kedua, sosial pasif. Sosial pasif itu gimana? Pasif, dia nggak minta, dia nggak nanya, dia nggak minta contekan, tapi dia yang ngasih. Misalnya jadi supplier, itu pun juga dia anggap sebagai tindakan mencontek dalam definisinya alawiyah dan Anderman serta Murdoch itu. Jadi nyontek itu nggak cuman minta, tapi ngasih pun juga dianggap mencontek. Yang ketiga, individualistik oportunistik. Dia melakukan itu kalau ada peluang. Misalnya pas ulangan umum pengawasnya lengah, wah lagi lengah nih, dia nanya ke temannya, bro nomor 3, temannya cepet ngasih kode nomor 3 B. Temannya nanya nomor 3, terus temannya yang ditanyain B. Ada peluang baru nyontek, kalau nggak ada ya mungkin nggak akan. Nah yang keempat ini paling dahsyat, independent plan. Dia sudah niatin, udah kacau banget ya, udah niatnya dari berangkat sekolah udah pengen banget nyontek. Akhirnya ya ini yang termasuk dalam independent plan. Ini paling parah menurut saya. Dia sudah niatin untuk nyontek. Nah, jadi seperti itu ya. Akan ada baiknya kalau ini semua kita menghargai, baik dari segi orang tua ataupun pendidik. Setiap orang tuh memiliki kemampuan berbeda-beda loh. Hargai mereka dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan dipaksa. Karena memang Einstein tadi udah bilang kan, yang intinya adalah kemampuan orang berbeda-beda. Dan tadi saya juga sudah bilang, akan lebih baik kalau cek di vlog saya atau video saya tentang individual differences. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta berikan komen apa yang mau nanya apa, atau mau minta saran, memberikan saran, minta pembahasan apa, tulis aja di komen. Oke, sekian, terima kasih. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto, undur diri.